Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Kita masih berada dalam seri Berjalan dalam Mujizat. Dan hari ini kita berada dalam judul Biaya Pernikahan Over Budget Tapi Surplus. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Apa kabarnya Bang Mul hari ini? Baik-baik selalu. Puji Tuhan. Kita masih berada dalam seri Berjalan di dalam Mujizat. Ya. Nah, tapi hari ini kita akan bahas khusus episode biaya pernikahan over budget tapi surplus. Ya. Ini kan kesaksian dari pernikahan Bang Mul sendiri nih. Ya. Saat itu kok bisa over budget tapi surplus? Bagaimana tuh Bang Mul ceritanya? Kok bisa over budget tapi surplus? Iya. Waktu itu kita buat budget ya, karena kita sudah terbiasa buat cash flow yang ada budgetnya, jadi kita buat budget ya. Dan kita juga biasa, saya dan istri sudah biasa menjadi wedding organizer, jadi kita juga tahu biaya-biaya ini kira-kira berapa gitu ya. Iya. Jadi kita buat budgetnya. Nah, setelah kita buat budget, baru kita lihat keadaan kita nih, keuangan kita. Wah, ini kita punya sepertinya cuma sepertiganya. Cuma sepertiganya, dan setelah itu kita coba kurang-kurangin ya. Pas kita kurang-kurangin, akhirnya udah jadi. Setelah jadi, pas dihitung-hitung lagi, tetap yang kita punya sepertiganya. Tapi puji Tuhan, walaupun sepertiga, saya percaya Tuhan menolong. Ya. Iya. Jadi pada saat itu banyak hal yang berubah sebenarnya. Jadi akhirnya dana yang kita punya bukan sepertiganya, tapi mungkin cuma seperlimanya. Jadi justru lebih besar lagi budgetnya? Iya, jadi budgetnya lebih besar, realisasinya jauh lebih besar lagi, ya. Jadi waktu realisasi banyak yang berubah, Iya. banyak yang berubah karena tiba-tiba kita rasa yang ini lebih bagus. Misalnya seperti biaya make up. Iya. Tadinya kita cuma mau yang ya udah 3 jutaan lah untuk yang pengantin ya, untuk yang istri saya. Tapi waktu itu sepertinya kayak bagaimana gitu. Nah, waktu istri saya bilang mau ke seseorang yang cukup terkenal, biasa artis di make up sama dia, Iya. ya, termasuk artis luar negeri juga pernah di make up sama orang ini, dan itu biayanya besar, jauh dari 3 juta, itu jauh gitu, jauh banget. Tapi waktu saya rasa di dalam saya, Tuhan maunya bagaimana? Karena saat-saat seperti itu kita perlu tuntunan Roh Kudus. Iya. Nah, jadi waktu itu saya rasa Tuhan setuju. Jadi saya bilang oke. Iya. Jadi akhirnya kita ambil yang itu. Kemudian untuk gaun pengantin sama. Tadinya budgetnya saya udah agak lupa berapa, mungkin 1 atau 1,5 juta begitu. Tiba-tiba membengkak jadi sekitar 10 apa 15 juta. Iya. Jadi benar-benar ya realisasinya membengkak semua. Lalu kita mau beli buah-buahan, kita sudah budgetkan 2 juta, tapi waktu itu kita salah perkiraan. 2 juta itu kita beli anggur aja. Oh. Jadi buah-buah yang lainnya kita beli juga kan. Jadi otomatis realisasinya bukan 2 juta, Iya. lebih lagi. Lalu setelah itu direalisasi, waktu budget kita nggak buat, yaitu kita nginap di hotel. Jadi karena jarak antara rumah saya dan
rumah istri saya waktu itu kan belum menikah, jadi belum satu rumah, itu cukup jauh. Nah, kalau jauh, kendalanya pasti banyak nih. Iya. Ya, apalagi itu masuk musim hujan. Ya, Iya. termasuk musim hujan. Jadi kalau jauh, nanti bisa timingnya berantakan semua, ya. Jadi kita pilih hotel yang lebih dekat, ya, lebih dekat ke rumah istri saya. Jadi kita kan kalau ke hotel itu mesti bayar. Iya. Kalau nggak bayar nggak boleh, ya. Dan kita nginap di hotel 2 malam. Jadi semalam sebelum menikah, semalam lagi setelah menikahnya gitu. Iya. Lalu setelah itu, ini kan sudah over budgetnya, udah banget gitu. Lalu di tengah-tengah, tiba-tiba saya punya mobil. Karena ada orang yang telepon bilang mau beli mobil, tapi minta saya yang pakai mobilnya. Iya. Ya saya oke-oke aja sih, mobilnya kan belum ada saya, jadi nggak terlalu bagaimana gitu. Lalu tiba-tiba pokoknya itu jadi, mobilnya memang jadi, dan itu saya yang pakai. Jadi Bang Mul punya mobil. Jadi punya mobil. Iya. Jadi STNK-nya atas nama saya, BPKB-nya atas nama saya. Ya, memang kebetulan pada saat itu cici saya dan suaminya, ya, itu mau jual mobil. Ya, jadi saya bisa beli karena gini, saya disuruh beli, tapi uangnya dari orang itu, gitu. Iya. Jadi saya beli dan akhirnya saya pakai. Dan uniknya pada saat itu saya belum bisa nyetir. Tapi nah waktu itu karena saya belum bisa nyetir, itu sebabnya mobilnya sudah dibayar, saya nggak ambil. Jadi itu tetap di rumah kakak saya gitu. Sampai akhirnya kakak saya bilang, nih hari ini dianterin ya sama sopir. Udah, waduh, belum bisa nyetir bagaimana? Sampai akhirnya saya bilang, ya udah pinjem sopirnya ya 2 jam untuk belajar nyetir. Iya. Jadi setelah itu, setelah datang mobilnya, saya benar-benar jadi sama sopir dari kakak saya itu saya belajar nyetir. Dan entah bagaimana tiba-tiba sudah bisa nyetirnya, dan akhirnya ya sudah. Nah, karena di tengah-tengah ada mobil, tiba-tiba ada mobil, biayanya kan meningkat. Iya. Karena mesti, ini kan mobil kan perlu diisi bensin, ya, perlu diisi bensin, dan bensinnya ini bukan bensin biasa, Iya. ya. Jadi bensinnya agak mahal, tapi ya kita terus aja berjalan aja. Artinya ini nggak termasuk budget kan, nggak ada di dalam budget, tapi ada mobilnya. Ya sudah, kita terima saja. Dan waktu itu kita jalan, tapi herannya setelah kita menikah, ya, setelah acara resepsi, kita bisa tenang-tenang saja. Kita nggak langsung buru-buru buka angpau, ya, buka hadiah-hadiah dari orang gitu, enggak. Ya. Jadi waktu itu pernikahannya hari Sabtu, jadi pemberkatan dan resepsinya hari Sabtu. Hari Minggu kita ke gereja. Iya. Ya. Jadi hari Sabtu itu belum ada buka-buka angpau. Hari Minggu kita ke gereja, di gereja baru kita pulang. Jadi dari hotel kita ke gereja, dari gereja baru kita pulang. Waktu pulang kita udah capek, kita nggak buka juga angpaunya. Hari Seninnya baru, itu juga sudah agak siang. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Karena sepertinya kita tidak ada masalah, tidak ada yang perlu buru-buru dibayar. Iya. Jadi kita nggak perlu langsung buka. Gitu. Jadi makanya sini over budget nih. Tapi di akhir malah surplus.
Jadi dari situ kita malah bisa kasih perpuluhan. Iya. Kita bisa kasih ucapan syukur juga. Ya, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ketika kita berjalan di dalam jalannya dan kita mengikuti tuntunannya, maka sekalipun budgetnya ya kita tuh dana yang kita punya itu tidak memadai. Jadi sudah over budget dan ditambah dengan realisasi yang mengalami perubahan. Iya. Jadi over budgetnya lebih lagi, ini kita benar-benar harus hidup bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau hidupnya tegang. Karena begitu kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak tegang. Yes. Tahu-tahu di ujungnya surplus. Iya. Bahkan kita pakai MC, ya entah bagaimana, saya juga tidak tahu. MC kita pakai itu yang biasa dipakai di hotel bintang 5. Iya. Gitu. Jadi MC-nya mahal. Mahal semua. Jadi semuanya ini mahal, ini mahal. Belum band yang kita pakai itu ditawarkan. Jadi waktu itu kita cuma mau alat musiknya berapa begitu. Dari sana bilang, kalau begitu kurang bagus, mesti tambah satu lagi gitu. Jadi ya udah daripada jelek kan, ya udah kita oke gitu. Ya udah akhirnya, waduh, itu benar-benar dari over budget bisa surplus. Luar biasa, Bang. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya. Dan semua pasti bisa mengalami ini, mengalami seperti yang saya alami, tapi dengan catatan harus punya kapasitas roh yang memadai. Iya. Harus mengikuti tuntunan roh dengan akurat. Iya. Karena kalau tidak mengikuti tuntunan roh dengan akurat, artinya kita akan tidak bisa seperti ini. Karena ada yang coba, ya sama seperti kami waktu menikah, coba sama gitu, mau sama seperti saya gitu ya. Iya. Ikutin jalannya, tapi dia harus pinjam sana sini, dan hasilnya juga beda. Iya. Kenapa? Kita harus tahu Tuhan maunya kita melakukan apa. Yes. Jadi jalan hidup orang lain tidak bisa jadi patokan. Patokan kita tetap tuntunan roh, firman Tuhan. Kita berpegang kepada firman-Nya, bergantung kepada Tuhan. Iya. Itu tuntunan kita. Itu patokan kita. Jangan hidup orang lain dijadikan patokan. Nanti kalau kita tidak bisa sama, nanti kita bisa down, merasa apakah kita kurang layak, padahal bukan itu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya Tuhan kita itu sangat kreatif. Iya. Ya. Kalau di dalam hidup saya Tuhan memberikan mujizat seperti apa gitu ya. Dalam hidup Elson mungkin mirip tapi nggak mungkin sama persis. Ya. Saya bisa mengalami mujizat. Saya bisa tiba-tiba saya mendapatkan uang di kantong baju saya yang digantung di lemari. Padahal waktu itu saya sudah resign dari kantor, saya tidak punya pendapatan apa-apa, jadi saya tahu saya tidak taruh uang di mana-mana. Tapi tiba-tiba ketika saya mau ambil baju, saya pegang salah satu dari baju saya, di kantongnya kok ada kertas. Ya, ada kertas, saya pikir ini kertas apa gitu. Saya ambil, saya lihat lembaran 100 ribuan ada 5. Oh. Dan ini uangnya baru. Berarti saya tahu ini bukan saya yang taruh. Iya. Karena kalau uangnya baru, saya pasti ingat dong. Kan masih baru, bener-bener itu masih licin dan cuma ditekuk 2 untuk taruh di kantong itu. Saya sampai ingat-ingat, ini siapa yang taruh ya? Di rumah saya cuma ada mami saya dan saya. Dan mami saya tidak pernah masuk ke kamar saya. Jadi saya tahu bukan mami saya. Dan saya juga tidak taruh. Karena kalau saya taruh di situ, pasti saya udah ambil. Iya. Orang saya tidak ada penghasilan. Jadi pasti saya sudah ambil. Tapi
saya tidak ingat sama sekali, artinya memang saya tidak pernah taruh. Dan saya bukan tipe orang yang suka simpan uang di kantong baju yang di situ. Saya lebih suka simpan uang itu di bank gitu ya, di dompet. Ya, enggak taruh di situ. Karena saya pikir, kalau nanti saya lupa bagaimana? Jadi saya nggak pernah taruh di tempat-tempat yang sangat rahasia seperti itu. Iya. Ya, karena memang orang susah menemukan, tapi saya juga kan nanti susah menemukan. Nah, saya pernah mengalami mujizat seperti itu. Tapi bukan berarti orang lain akan mengalami mujizat yang seperti itu juga. Mungkin mirip, tapi nggak mungkin dong. Di baju yang sama, di kantong baju itu juga, dan 500.000 juga. Nggak mungkin. Tuhan kita sangat kreatif. Iya. Tuhan kita itu ajaib, sehingga kalau Tuhan buat mujizat, pasti mujizatnya itu sangat-sangat luar biasa. Iya. Kalau sama terus, kita nggak wow. Tapi karena ini benar-benar baru, jadi wow. Jadi masing-masing kita pasti akan ada mujizatnya sendiri. Yes. Orang-orang yang mau menikah, kalau bergantung kepada Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, maka dia akan melihat Tuhan bekerja. Walaupun over budget, tapi pada akhirnya akan surplus. Yes, Ya. amin. Wow, saya sendiri ngerasa amazed banget dengan kesaksian Bang Mul ini. Nah, saya juga mau nanya lagi nih Bang Mul. Bang Mul kan tahu nih kalau ternyata biayanya itu over budget. Iya. Apa yang Bang Mul percayai saat itu ketika menjalaninya? Apalagi Bang Mul kan udah memutuskan juga kalau hutang no way, uang no problem. Iya. Nah, jadi gimana tuh Bang Mul? Iya. Saya cuma percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan saya, yang telah membuat saya hadir di muka bumi ini. Saya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berdaulat. Iya. Saya percaya kepada firman Tuhan yang datang kepada hidup saya, yang datang dalam hidup istri saya. Kalau saya dan istri saya dipersatukan, tidak mungkin Tuhan akan buat kami berkekurangan. Iya. Ya, tidak mungkin Tuhan membawa kita ke tempat yang tidak ada susu dan madunya. Kira-kira seperti itu. Karena ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan membawa Abraham ke negeri Kanaan, ke negeri yang ada susu dan madunya. Iya. Tuhan tidak akan membawa kita di tempat yang ada rumput duri. Tetapi Tuhan akan membawa kita ke padang rumput. Iya. Ya, itu firman Tuhan. Dan Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Ya. Lalu kalau kita sudah terima kehidupan itu, Tuhan mau supaya kita hidupnya itu di dalam kelimpahan. Iya. Jadi saya percaya kepada Tuhan yang seperti itu, walaupun over budget, saya tetap tenang-tenang saja sih. Saya nggak terlalu bagaimana, karena kepercayaan saya kepada Tuhan begitu bulat. Saya tahu saya menikah karena Tuhan mau saya menikah dengan istri saya. Iya. Saya tahu Tuhan mau saya bersatu dengan istri saya. Dan saya tahu Tuhan menyiapkan sesuatu setelah saya menikah. Iya. Ya, ada pelayanan baru, ada tugas baru. Saya tahu itu yang pasti terjadi. Karena ketika masing-masing kita disatukan, maka akan ada tugas yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tugas itu pasti lebih ajaib, lebih besar. Iya. Jadi itu yang saya percayai. Over budget sih over budget. Tapi itu kan masalah uang. Uang itu kan cuma angka. Iya. Gitu. Lalu kalau Tuhan bisa menciptakan dunia ini, kenapa Tuhan tidak bisa memberikan saya kelimpahan? Iya. Jadi buat saya berpikir sederhana aja. Saya mungkin dananya cuma segini. Tapi saya punya Tuhan yang bisa mengadakan mujizat penciptaan, yang bisa mengadakan mujizat pelipat gandaan, mujizat multiplikasi. Jadi ya saya percaya dan saya tidak perlu hutang. Iya. Walaupun over budget, saya tidak perlu hutang karena saya tahu Tuhan tidak mau saya berhutang. Jadi saya jalan saja, saya dan istri jalan saja, dan toh akhirnya pokoknya berakhir surplus. Iya. Ya, jadi seperti itu. Nah,
pada saat Bang Mul membayar biaya-biaya yang diperlukan nih, bagaimana jadinya? Bang Mul tegang nggak sih? Apakah akhirnya Bang Mul ada pinjam juga gitu? Karena kepikiran juga kan lebih budgetnya. Nah sebenarnya pada saat saya mau menikah itu, ada 2 orang yang memberikan pinjaman. Yang pertama mau berikan pinjaman 50 juta. 50 juta. Waduh, itu kan sepertinya jalan keluar. Tapi ketika saya itu ditelepon, jadi ditanya, mau nggak dikasih pinjam 50 juta? Bayarnya nanti setelah resepsi itu, kan ada angpau. Iya. Nah, bayar baru. Tapi waktu mendengar itu, Roh Kudus bicara di dalam hati saya, jangan terima. Iya. Jadi saya tidak terima. Pada saat itu saya bilang, enggak dulu deh. Jadi ya saya tidak mau menyakiti orang yang sudah berbaik hati mau memberikan pinjaman. Jadi saya bilang enggak dulu deh. Gitu. Jadi saya menolak dengan halus, saya tidak jadi pinjam. Walaupun saya tahu saya kurangnya cukup banyak. Ya, itu saya tahu, bukan berarti kalau kita ada di jalan Tuhan, jadi saya tidak tahu apa-apa. Enggak, itu tetap, itu faktanya. Iya. Itu faktanya. Ya. Nah, waktu saya bayar, jadi bagian bayar saya, ya. Jadi istri saya yang cek, yang beritahu, gitu. No, bayar ini ya, bayar untuk make up ya, segini nih. Tanggal segini, jadi udah kasih tahu tanggal segini ya, yang gaun pengantin harus lunas. Pokoknya intinya semuanya harus lunas sebulan sebelum hari H pernikahan. Iya. Gitu. Tapi kita bayar sebelum jatuh temponya justru. Jadi sebelum sebulannya kita sudah bayar semua. Dan ini ajaibnya. Dananya kurang kan? Iya. Tapi waktu saya transfer, entah bagaimana, di rekening saya ada terus. Oh, kok bisa? Itu saya tidak tahu bagaimana. Itulah Tuhan kita. Iya. Tuhan bisa intervensi di rekening kita. Jadi waktu saya transfer, bayar ini, transfer. Udah. Terus, bayar ini, transfer lagi. Yang paling besar adalah bayar konsumsinya kan. Iya. Transfer ini, besar kan bayar. Sampai istri saya kan tanya, ini bayar, ini masih ada nggak dananya? Berapa? Udah dikasih tahu segini. Oh masih ada, gitu. Udah transfer lagi tuh. Bahkan setelah semua dibayar, sampai kita berdua, istri saya dan saya, ya kita saling bertanya, ada lagi nggak ya yang belum dibayar? Tapi setelah kita pikir-pikir, kayaknya udah semua. Sampai kita sudah menikah, setelah selesai hari hanya itu, kita masih tanya, ada lagi nggak ya yang belum dibayar? Takutnya ada yang belum dibayar, kita kelupaan. Akhirnya saya bilang begini, oh ini semua pasti sudah dibayar. Karena kalau kita bayar pakai kartu kredit pun, kartu kredit pasti sudah ada tagihannya. Iya. Nah ini sekarang kartu kredit sudah tidak ada tagihannya. Jadi artinya semua sudah dilunasi. Bahkan yang bayar pakai kartu kredit pun sudah dilunasi. Ya, itu sebabnya diawali dengan over budget, tapi di endingnya surplus. Iya. Dan kita nggak terburu-buru untuk mau tahu kita dapatnya berapa sih, maunya semua berapa, hadiahnya ini semua berapa sih yang kita terima. Kita nggak buru-buru karena nggak ada yang terlalu urgent untuk kita lunasi. Iya. Tapi satu-satunya yang kita pikirkan adalah kalau ada giro yang sudah jatuh tempo. Kalau ada giro yang satu jatuh tempo, kita mesti ya cepat-cepat masukin ke rekening lah, ya karena kalau lewat kan sayang, gitu. Iya. Jadi begitu saja, makanya kita buka angpaunya itu waktu hari Senin, bukan di hari Sabtu, bukan di hari Minggu, tapi di hari Senin. Iya. Ya, jadi kita bukanya juga tenang-tenang saja. Nggak ada tegang-tegangnya ya, Pak? Nggak ada.
tenang, beda dikit ya. Yang satu tegang, yang satu tenang. Kita tenang-tenang saja. Iya. Ya. Dan waktu kita sudah selesai semua, memang tidak ada tagihan lagi. Karena kalau ada tagihan, pasti ada yang telepon dong. Iya. Kan nggak mungkin orang kalau ada yang kita belum bayar, dia nggak nagih-nagih. Bohong itu, pasti ditelepon. Tapi akhirnya ya Tuhan bekerja, semua sudah dilunasi. Dan yang uniknya, terkadang kita ada ujiannya. Kira-kira mungkin sekitar sebulan setengah sebelum hari H. Iya. Jadi adik saya mau berikan pinjaman juga. Kali ini mau diberikan pinjaman 400 juta. Jadi kalau dapat pinjaman ini, wah jauh lebih aman dong. 400 juta loh. Iya. Ya. Tapi karena saya tahu Tuhan tidak mau saya berhutang, saya bilang begini, kalau pinjam enggak deh. Ya tetap saya enggak langsung tidak. Enggak, itu ada di sinetron. Ya, jadi saya bilang, enggak deh saya kalau pinjam enggak. Gitu. Iya. Jadi udah, enggak, bukan iya. Iya, jadi saya bilang, enggak deh. Ya, akhirnya sudah, oh ya sudah gitu. Dan saya berjalan tanpa hutang. Kita harus berani. Walaupun sepertinya, kalau orang melihat saya dan istri saya pada saat itu mungkin kategorinya nekat. Tapi sekali lagi, iman dan nekat beda. Iya. Nekat tanpa firman. Nekat tanpa bergantung kepada Tuhan. Tapi iman, kita punya dasar firman, kita punya tempat bergantung Tuhan. Iya. Itu yang membuat semuanya terjadi. Yes. Jadi Tuhan yang campur tangan, intervensi di dalamnya. Dan saya mengucap syukur, Tuhan intervensi di rekening saya. Gitu. Dan setelah itu udah saya tidak mau tahu lagi itu uang, bagaimana caranya itu di rekening bisa terus ada. Saya tidak mau tahu lagi. Yang saya tahu Tuhan sudah bekerja dan semua sudah lunas. Iya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia ajaib. Dan saya sangat kagum dengan perbuatan ajaib Tuhan. Yes, puji Ya, Tuhan. di saat-saat buat orang ini seperti sudah jalan buntu. Justru di saat itulah Tuhan buat jalan. Yes, amin. Haleluya. Haleluya. Terus pas hari H-nya nih, Iya. apa yang Bang Mul rasakan? Apakah Bang Mul masih ada deg-degan pas hari H itu, pas hari H pernikahan? Masih kepikiran apakah ada yang belum dibayar ya gitu? Apa yang Bang Mul rasakan? Iya, puji Tuhan. Pada saat itu justru kita berdua nggak ada deg-degan, nggak ada mikir ada yang belum dibayar. Justru setelah hari H-nya baru kita berdua saling tanya ada yang belum dibayar lagi nggak ya gitu. Iya. Jadi pas hari H itu bahkan semalam sebelum hari H-nya saya bisa tidur itu jam 10 malam saya tidur dan saya pulas tidurnya. Berapa banyak orang kalau menikah tidurnya itu nggak pulas, Iya. bahkan susah tidur karena memikirkan besok nih. Kan ini pesta seumur hidup ini. Iya. Tidak akan terulang lagi kecuali nanti kalau ada ulang tahunnya kita rayakan. Ya, ini nggak bisa ada lagi. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Saya benar-benar bisa tidur pulas sampai ada adik saya telepon bilang nggak bisa tidur ya. Saya bilang ini saya udah tidur karena dengar telepon jadi saya bangun. Jangan telepon lagi. Jadi waktu dimatiin handphonenya saya tidur lagi. Dan besok paginya saya benar-benar seperti orang biasa saja, seperti tidak ada hari besar. Tidak tahu kenapa waktu itu saya dengan mami saya kita berjalan ke restoran, kita sarapan dulu sambil ngobrol. Iya. Kita nggak buru-buru gitu, tenang-tenang aja. Lalu setelah itu masuk ke kamar lagi dan ini luar biasanya. Yang tadinya kita pakai orang yang untuk make up istri saya, itu justru jadi make up mami saya dan
make upin saya. Ada bonusnya juga malah. Waktu itu kita belum tahu kalau ini bonus, kita taunya ini bayar. Oh iya. Ini bayar, ya. Tetapi setelah itu orang ini nggak mau dibayar. Dan pada saat itu Tuhan bekerja luar biasa. Iya. Karena ada ya di situ ada nasi ulam dan saya tidak perlu bayar. Ada gubukannya ada lontong cap gome. Pertama saya bayar, saya lupa bayar berapa, mungkin 1 juta atau 500.000 begitu ya. Tetapi rupanya ini dikembalikan lagi pada saat orangnya berikan angpau. Jadi dikembalikan lagi, tapi dia kasih angpau yang lain lagi juga. Oh. Jadi iya. lontongnya juga gratis. Dan ini yang luar biasanya. Saya tidak tahu pada saat itu akan ada tarian. Jadi rupanya istri saya dan teman-teman istri saya ada kontak istri saya, jadi ada tarian gitu. Dan bukan cuma 1, 2. Oh iya. Ada 2. Dan yang luar biasa, ini mereka dari tempat yang cukup terkenal. Dan kalau bayar mereka cukup mahal, tapi mereka nggak mau dibayar. Karena mereka memberikan diri untuk menari pada saat kita menikah, pada saat resepsinya. Jadi tidak ada yang dibayar. Ya. Dan yang luar biasanya, mereka juga bersuka cita. Waktu membantu kita, mereka bersuka cita. Ya. Bahkan saya juga tidak tahu pada saat itu istri saya ikut menari juga. Surprise buat saya. Tapi nggak tahu ya, istri saya semalaman belajar menari. Ya. Dan saya bersyukur karena apa? Waktu kita memilih gaun pengantin itu tepat. Iya. Asal enggak istri saya menarinya sulit. Jadi itu gaun pengantin bisa ditarik ke atas dan ada kancing yang bisa gantung. Jadi nggak ada yang ke belakang itu. Gaun pengantinnya yang ke belakang itu bisa dinaikkan. Jadi waktu nari lebih mudah lah. Walaupun saya tahu tetap susah. Dan yang lebih saya tidak tahu adalah saya harus hadir di dalam tarian itu di endingnya, di ending tarian itu. Dan saya tidak tahu mau ngapain. Jadi ada satu orang yang bisikin saya, nanti kalau istri kamu datang, ajak kamu ke sana, kamu ikut ya. Terus saya dikasih hand bouquetnya, nah berikan ini ke istri. Lalu saya nggak tahu kan, saya biarin aja dia ngomong, saya berpikir aja. Dia ngomong, saya nggak tahu apa, akhirnya dia susah menjelaskan kepada saya karena dia tahu saya bukan seorang penari. Jadi dia bilang, pokoknya begini deh, nanti ini kasih ke istri kamu. Dia bilang begitu. Ya udah, akhirnya saya ikuti tuntunan Tuhan saja. Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan kasih tahu. Sujud. Berlutut gitu. Iya. Berikan kepada istri. Dan saya lakukan aja. Dan waktu saya lakukan itu, yang nari ikut surprise. Karena nggak menyangka saya bisa begitu. Iya. Karena kan saya tidak tahu kalau mereka mau melakukan apa. Dan bahkan lagunya pun saya tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi waktu saya berlutut, saya serahkan hand bouquet itu, bunga itu lagu berakhir. Momennya tepat. Momennya tepat. Iya. Kalau kita tidak ikuti tuntunan Tuhan, tidak bisa. Iya. Tapi Tuhan bisa melakukan semuanya. Jadi saya waktu hari H tidak ada deg-degan sama sekali. Iya. Itu seperti biasa saja dan kita seperti bersuka cita bersama-sama. Iya. Itu luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Iya. Puji Tuhan. Nah, tadi kan Bang Mul ada sampein kalau Bang Mul nih berpegang pada firman. Iya. Saya sekarang mau nanya, firman apa yang Bang Mul terima sebelum pernikahan ini berlangsung?
Iya. Nah, firman yang saya terima dengan firman yang istri saya terima berbeda. Tuhan beritahu saya, ya, jadi berfirman kepada saya, pernikahan saya adalah pernikahan anak kerajaan. Iya. Oh, saya langsung berpikir dong, waduh Tuhan, kalau anak kerajaan artinya makanan berlimpah-limpah dong. Jadi harus berlimpah makanannya. Sedangkan ingat saya itu wedding organizer. Jadi kalau saya pesan makanan, Iya. yang kalau lebih juga nggak banyak. Itu. Tapi saya dapat firmannya seperti itu. Dan puji Tuhan pada saat kita ke catering, istri saya pokoknya sampaikan sesuatu. Jadi pihak catering itu memberikan makanan yang memang berlimpah. Iya. Lebih dari yang kita pesan. Jadi pada akhirnya, wah ini benar-benar seperti di kerajaan, makanan berlimpah. Semua tamu ya berkata, wah ini pernikahan yang enak. Bahkan yang penari saja berkata, biasa dia kalau nari di tempat orang menikah, mereka tidak dapat makan. Karena biasanya makanannya sudah habis. Ini mereka masih bisa dapat makan dan makanannya enak. Dan semua tamu bisa makan, makanannya berlimpah. Jadi firman yang saya terima digenapi. Makanannya berlimpah. Sampai tahu yang bisa bawa pulang. Saya punya keluarga cukup besar. Ya, istri saya punya keluarga cukup besar. Jadi dari ayahnya ada keluarga besar, dari ibunya ada keluarga besar juga. Jadi artinya ada 3 keluarga besar. Dan semuanya bisa dibagi untuk bawa pulang makanan yang masih ada. Tapi nggak cukup di situ. Jadi ada jemaat yang masih ada di situ. Jadi saya bilang jemaat berikan juga. Jadi jemaat yang setia pada akhirnya mendapat jatah gitu untuk bawa pulang makanan. Dan mereka bersukacita. Sudah makan di situ, bisa bawa pulang makanan juga. Dan luar biasa, itu makanan banyak, semua bersukacita sampai kita itu resepsi dari jam 6 sampai jam 8. Jam 9 akhirnya kita berdua pulang dulu karena tamu masih tetap ada di situ dan nggak pulang-pulang. Jadi kita yang pulang duluan, tamunya tetap ada di situ. Saya tidak tahu mereka pulang jam berapa. Tapi kita pulang dulu jam 9, tamunya ada di situ. Dan luar biasa, dari pihak gedung sudah berkata jam 8 harus selesai karena jam 8 kalau nggak selesai, pokoknya AC mati. Kalau AC mati kan itu nggak ada hawa sama sekali. Tetapi puji Tuhan, sampai jam 10 tetap AC-nya nyala. Jadi tamu semua bersukacita, kita juga bersukacita. Lalu istri saya setelah kita selesai menikah baru bilang, istri saya dapat firman dari Tuhan bahwa perkawinan kita seperti perkawinan di Kana. Nah, perkawinan di Kana itu identik dengan anggur. Nah, ingat kan waktu kita punya budget 2 juta untuk buah, lalu kita beli 2 jutanya itu untuk anggur. Anggur hitam, ya. Jadi waktu kita beli, anggurnya banyak sekali. Ini benar-benar seperti perkawinan di Kana. Anggurnya banyak sekali. Dan setiap yang makan anggur ini berkata, ini anggur enak sekali. Sampai kita nggak kebagian. Kita nggak kebagian karena sudah selesai, habis itu anggur. Ya, makanan yang lain banyak, anggur habis. Jadi benar-benar ini seperti perkawinan di Kana. Anggur yang terbaik ada dari awal sampai habis. Ada terus. Lalu makanan berlimpah-limpah. Oh Tuhan luar biasa. Dia yang membuat semuanya terjadi. Itu sebabnya kalau kita mau melakukan sesuatu, khususnya kalau kita mau menikah, tangkap firman dari Tuhan. Karena firman apa yang kita terima, itulah yang akan terjadi di dalam pernikahan kita. Ya, jadi saya terima firman, itu yang terjadi. Makanan berlimpah-limpah. Ya,
istri saya dapat firman perkawinan di Kana. Benar, anggur berlimpah. Iya. Bayangin beli anggur 2 juta. Itu banyak sekali dan orang senang sekali makan anggur itu karena itu enak sekali. Sampai saya yang tidak memakannya, saya tahu itu anggur enak sekali. Karena habis. Iya. Jadi pasti enak sekali. Kalau tidak enak, pasti masih sisa. Ya, itulah Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Yes, puji Tuhan. Mungkin apakah Bang Mul punya beberapa pesan bagi pemirsa nih yang mungkin akan melangsungkan pernikahan atau akan memasuki pernikahan? Apa pesan yang bisa Bang Mul berikan kepada mereka? Iya, tangkap saja firman dari Tuhan. Iya. Ikuti tuntunan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang berdaulat. Iya. Jangan biasakan berpikir kalau kita mau menikah, kita bisa berhutang dulu, kita bisa meminjam dulu, lalu nanti kalau kita setelah resepsi, kita bisa bayar dari uang yang kita terima. Jangan berpikir seperti itu, tapi berpikirlah bahwa kita akan melunasi semuanya. Jadi kalau kita tidak dapat firman dari Tuhan untuk mengadakan pesta pernikahan yang cukup besar, ya sesuaikanlah dengan budget yang ada, sesuaikanlah dengan dana yang ada, sehingga pada saat kita memasuki pernikahan, kita tidak memasuki dengan hutang, tetapi kita memasuki dengan berkat Tuhan. Amin. Ya, seperti itu. Terima kasih Bang Mul atas kehadirannya. Saya sendiri merasa sangat terberkati. Kita berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pasti lebih menarik lagi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Biaya Pernikahan Over Budget Tapi Surplus. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Saudara bisa subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria dan jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara bisa like video ini dan share kepada teman-teman yang lainnya. Saya, Elsen Triputra, kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi.